Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dengan Bobi Suprianto, dan kali ini kita akan membahas mengenai routing dinamis, yaitu Routing Information Protocol yang biasa disebut dengan RIP. Yaitu kita akan membahas pengertian, kelebihan, dan kekurangan. Baik, kita mulai untuk teorinya. Nah, topologi routing dinamis RIP kita bisa lihat topologinya seperti pada gambar berikut. Bahwa di sini ada 3 router. Karena saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8 untuk membuat topologi ini. Kita lihat 3 router. Nah, masing-masing itu juga mempunyai switch di bawah router. Nah, kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa router 4 yang ada di gambar dengan router 3 itu terhubung dengan port, yaitu dengan interface serial 0/0/0 dengan IP-nya 192.168.1.0 dengan prefix 24. Berarti kalau prefix kita menggunakan 24, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita lihat yang di sebelah kanannya untuk router 4 ini, yaitu sama menggunakan kabel DCE-DTE dengan port serial yang ada di router 4 ini, yaitu serial 0/0/1. Dan kemudian di router 5 ini, yaitu menggunakan kabel DTE-DCE, yaitu dengan port serial 0/0/0 dengan IP yang berbeda dari awal, yaitu di sini menggunakan 192.168.2.0 dengan prefix 24. Nah, di sini kita lihat bahwa teorinya adalah dengan menggunakan kelas C untuk network ID-nya yaitu 192.168.2. Nah, di sini sudah berbeda jaringan dengan 192.168.1. Itu sebagai network ID-nya. Sedangkan host ID-nya di sini dengan 0 dan 0. Dan kita ketahui bahwa kelas C itu bisa menghasilkan jumlah host sebanyak 254 host untuk yang bisa digunakan secara valid. Baik, dengan melihat topologi ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa antara network ID ini dengan network ID ini, tentu kalau kita menggunakan ping tidak akan terkoneksi. Seperti itu. Sehingga antara jaringan satu dengan jaringan yang lain tidak akan bisa terkoneksi, yaitu masing-masing routernya. Nah, begitu juga dengan PC-PC yang ada di bawahnya. Sedangkan PC-PC untuk masing-masing router juga berbeda dengan network ID-nya. Dan itu kalau kita mau ping atau coba berkomunikasi satu dengan lainnya itu belum bisa. Makanya di sini kita membahas routing information protocol ini, kita akan mempraktekannya. Tapi sebelumnya kita akan membahas secara teoritis apa itu RIP. Baik, selanjutnya pengertian dari RIP. Pengertian RIP itu adalah routing protokol yang menggunakan algoritma distance vector, yaitu algoritma Bellman-Ford
pertama kali dikenalkan pada tahun 1969 dan merupakan algoritma routing yang pertama pada ARPANET. Versi awal dari routing protokol ini dibuat oleh Xerox PARC, PARC, Universal Packet Internet Working, dengan nama Gateway Internet Protocol. Kemudian diganti nama menjadi Router Information Protocol, yaitu RIP, yang merupakan bagian Xerox Network Service. RIP yang merupakan protokol dengan algoritma distance vector yang menghitung jumlah hop atau count hop sebagai routing metric. Jumlah maksimum dari hop yang diperbolehkan adalah 15 hop. Jadi kalau seandainya dia lebih dari 15, untuk protokol RIP ini tidak bisa digunakan. Nah, tiap RIP router saling tukar informasi routing tiap 30 detik melalui UDP port 520. Untuk menghindari loop routing, digunakan teknik split horizon with Poisson reverse. RIP merupakan routing protokol yang paling mudah untuk dikonfigurasi. Baik, selanjutnya RIP memiliki 3 versi, yaitu RIP versi 1 merupakan bagian dari distance vector yang mencari hop terpendek atau router terbaik. RIP versi 1 juga merupakan kelas pool routing. Yang kedua, RIP versi 2 merupakan bagian dari distance vector yang mencari hop terpendek atau router terbaik. RIP versi 2 juga merupakan kelas list routing. 3. RIP NG, RIP Next Generation. Baik, selanjutnya kelebihan dari RIP. Yang pertama, menggunakan metode trigger update. Yang kedua, RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing. Yang ketiga, jika terjadi perubahan pada jaringan, sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut, yang disebut dengan trigger update. Yang keempat, mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Jadi, itu kelebihan dari RIP. Nah, selanjutnya, apa itu kekurangan dari RIP? Yang pertama, jumlah host terbatas. Yang kedua, RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap root. Nah, itu kekurangannya. Yang ketiga, RIP tidak mendukung variabel length subnet mask VLSM, sehingga tidak bisa menggunakan metode RIP ini. Itu kekurangannya untuk kita menghitung berapa jumlah host menggunakan variabel length subnet masking. Yang keempat, ketika pertama kali dijalankan, hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri atau informasi lokal, dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Yang kelima, hop count RIP menghitung routing terbaik berdasarkan hop count, di mana belum tentu hop count yang rendah menggunakan protokol LAN yang bagus. Dan bisa saja RIP memiliki jalur jaringan yang lambat. Kekurangan selanjutnya yang keenam, hop count limit RIP tidak dapat mengatur hop lebih dari 15. Nah, hal ini digunakan untuk mencegah loop pada jaringan. Yang ketujuh, classful routing only RIP menggunakan classful routing prefix 8, prefix 16, dan prefix 24. RIP tidak dapat mengatur classless routing. Nah, itu masing-masing kekurangan dari penggunaan dynamic routing dengan metode RIP. Nah, daftar pustaka bisa kalian lihat untuk masing-masing teori ini bisa dibuat dan diambil. Baik, selanjutnya
kita akan langsung ke konfigurasi, yaitu bagaimana mengkonfigurasi RIP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8. Baik, kita langsung konfigurasi untuk menggunakan Cisco Packet Tracer. Saat ini di desktop, double klik atau klik 2 kali icon Cisco Packet Tracer untuk memulai. Nah, ini lembar kerja kita untuk memulai di Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan versi 8. Bisa dilihat di menu Help, kemudian About. Di sini versi 8. Baik, saya akan membuat konfigurasi protokol RIP dengan menggunakan 2 router. Yaitu router pertama atau disebut dengan router 0 dan router 1. Router 0 dan router 1 ini nanti itu menggunakan kabel DCE dan DTE sebagai koneksi antar router tersebut. Jadi di sini nanti saya menggunakan port serial untuk menghubungkan antara router 0 dan router 1. Sekarang kita double klik router 0. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada tombol power. Kita akan menambahkan modul yang ada di router 0 ini. Sebelum kita tambahkan, kita matikan terlebih dahulu powernya. Kemudian kita lihat ini masing-masing slot untuk penambahan modul yang akan kita tambahkan. Nah, di sini saya menggunakan HWIC 2T. Ini keterangan untuk modul HWIC 2T. Kemudian lakukan drag and drop ke salah satu slot yang ada di router. Nah, di sini karena kebutuhan kita menggunakan port serial, kemudian setelah itu kita on-kan. Kemudian setelah selesai bisa di close, kemudian di router 1 juga dengan buat hal yang sama. Kemudian saya berikan switch ini untuk simulasi. Saya menggunakan switch 2960. Switch ini fungsinya hanya untuk sebagai penghubung saja. Kemudian saya menggunakan 1 sebagai simulasi untuk konfigurasi protokol RIP dan menggunakan 2 router. Kemudian di connection yang gambarnya seperti petir ini kita klik, kemudian kita pilih serial DCE yang gambarnya ada simbol seperti jamnya. Di sini pilih serial 0/0/0, kemudian klik router 1 dan pilih juga portnya serial 0/0/0. Nah, masing-masing itu masih merah karena di sini belum kita on-kan untuk masing-masing port serialnya. Nah, kita gunakan kabel straight untuk menghubungkan dari router ke switch dengan menggunakan port gigabit
sehingga antara router bisa komunikasi menggunakan gigabit, yaitu 1000 per 1000. Nah, kemudian antar switch dengan PC itu kita hubungkan dengan port fast Ethernet 01 dan kemudian kita klik fast Ethernet 0 yang ada di PC. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan IP address atau IP network dengan 192.168.1.0 sebagai networknya, yaitu dengan prefix 24. Sehingga kalau menggunakan prefix 24, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Sedangkan untuk jaringan yang di sini saya menggunakan jaringan 192.168.2.0 prefix 24. Kemudian yang di sebelah sini saya menggunakan jaringan 192.168.3.0 prefix 24. Nah, masing-masing itu warnanya masih merah. Makanya untuk menghijaukannya kita harus konfigurasi pada routernya. Kita mulai untuk mengkonfigurasi router 0. Double klik, kemudian gunakan tab CLI. CLI ini kepanjangan dari Command Line Interface, yang memang nantinya kalau kita memang mengkonfigurasi ke alat Cisco-nya langsung juga menggunakan perintah atau menggunakan Command Line Interface. Di sini untuk menghentikannya kita ketik no. Kemudian enable. Setelah enable kita menggunakan konfigurasi terminal, disingkat dengan conf T, di enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi interface-nya. Saya akan mengkonfigurasi interface serial 0/0 dengan IP-nya untuk IP yang ada simbol gambar jam ini, yaitu IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.25.25.0. Enter. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan DCE seperti gambar ini, kita akan konfigurasi dengan perintah clock rate, yaitu 9600. Kemudian menghidupkan port serialnya, yaitu dengan perintah no shutdown. Lalu kita konfigurasi port untuk gigabit ini. Kemudian ini exit. Kemudian interface gigabit 0/0 dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian kita kasih perintah atau menghidupkan port gigabit tersebut dengan perintah no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini untuk gigabit sudah berwarna hijau. Dan masih untuk konfigurasi router 0-nya. Kemudian exit. Baru kita konfigurasi untuk router
atau menggunakan routing dinamis, yaitu protokol RIP dengan perintah router RIP versi 2 dengan jaringan 192.168.1.0, kemudian jaringan network 192.168.2.0, sehingga PC ini nantinya bisa berkomunikasi dengan PC 1, yaitu PC 0 bisa berkomunikasi PC 1 dengan melewati router 0 dan router 1. Kemudian enter, kontrol, setelah itu ketik Ctrl Z. Nah, untuk mengetahuinya routing table di command line interface pada Cisco ini, yaitu menggunakan IOS, Interconnection Operating System, yaitu perintahnya show IP route. Kita lihat untuk routing tablenya. Nah, routing tablenya ini menggunakan 2 subnet dan 2 mask. Nah, untuk melihat routing table yang sudah atau routing protokol yang sudah kita buat, yaitu kita menggunakan RIP, yaitu dengan perintah show IP protokol. Di enter, apakah konfigurasi kita sudah benar? Jadi routing for network itu yaitu 192.168.1.0, yaitu jaringan yang ada di gambar ini, topologi fisik. Kemudian 192.168.2.0 yang berada di router 0 menuju ke switch. Ini berarti di sini interface yaitu trigger RIP sudah oke. Ya, karena redistributingnya kita menggunakan protokol RIP, berarti sudah benar. Kemudian kita fokus ke router 2 atau router 1 di sebelah kanan ini, menggunakan command line interface juga. Kita konfigurasi seperti caranya sama seperti router 0. Kita konfigurasi interface serial 0 per 0 per 0, yaitu router 1 port SE0 per 0 per 0 ini menuju ke router 0. Enter, kemudian kita berikan IP address-nya. Nah, kita lihat antara port serial di router 1 dan port serial di router 0 sudah aktif dengan tandanya di sini kita lihat sudah statusnya hijau. Baik, kemudian kita akan mengkonfigurasi router dengan port gigabit 0 per 0 menuju ke arah switch 1. Nah, setelah kita hidupkan dengan perintah no shutdown, di sini langsung berwarna hijau. Nah, di router 1 ini langsung juga kita konfigurasi dengan protokol RIP supaya dapat berkomunikasi antara PC 1 dengan PC 0.
Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita Ctrl Z, kita lihat routing table-nya. Nah, routing table-nya sudah ada di sini statusnya. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi protokol RIP itu sudah benar atau belum, kita bisa menceknya dengan perintah show IP protocol. Nah, routing for network yang sudah kita konfigurasi di sini dengan dua jaringan, yaitu 192.168.1.0, kemudian jaringan 192.168.3.0. Nah, statusnya di sini routing protocol is RIP. Baik, kita akan mengkonfigurasi, memberikan IP kepada masing-masing PC. Setelah itu kita akan melakukan uji coba komunikasi dengan perintah ping nanti di command prompt pada PC masing-masing. Ini IP-nya 192.168.2.2 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Sedangkan di sini satu 192.108.3.2 untuk gateway-nya 192.168.3.1. Nah, kita lakukan uji coba langsung bahwa PC 0 akan berkomunikasi ke PC PC 1 akan berkomunikasi dengan PC 0. Di command prompt ini kita coba klik dan kita menggunakan perintah ping 192.168.2.2 untuk IP di PC 0-nya. Enter. Sudah bisa replay. Statusnya kita coba kembali karena di depannya masih ada request timeout karena dia pertama kali. Nah, PC 1 sudah bisa berkomunikasi dengan PC 0. Nah, sekarang untuk uji coba terakhir, kita akan menggunakan PC 0 yang akan berkomunikasi dengan PC 1. Ping 192.168.3.2 replay. Berarti PC 0 juga sudah bisa berkomunikasi dengan PC 1 dengan melewati router 0 dan router 1. Nah, sudah selesai. Cukup sekian konfigurasi tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.